Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kita bacakan hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj nih. Ya'juju, Ma'juju. Zaman berikutnya ini ya. Dari Sahih Bukhari. Saya bacakan nih. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berkata, berkalam, ya Adam, wahai Adam. Fayaqulu, lalu Adam menjawab, labbaika wa sa'daika, aku penuhi panggilanmu, wa sa'daika, dan semoga engkau berbahagia. Sa'daika, kalau bahasa kita labbaika wa sa'daika itu dalam gitu ya, dalam ya Allah. Labbaik, aku penuhi panggilanmu, wa sa'daik. Wal khairu fi yadaik, dan kebaikan itu ada di dua tanganmu. Sendika dawuh dalem, itu kalau bahasa kita gitu. Cah nong saiki mudeng sendika dawuh ora mudeng ya. Fayaqulu, lalu Allah berkata, berkalam, akhrij ba'san nari, akhrij, keluarkan ba'san nari, kelompok neraka. Ba'as itu kelompok atau satu golongan gitu ya, utusan, bisa utusan, golongan, kelompok, an-nari, neraka. Keluarkan kelompok neraka atau golongan neraka atau
Wa ayyuna dzalikal wahidu, dan siapa dari kami dzalikal wahid satu itu. Kan tadi Mbak Sunar tadi setiap 1000 orang, Mbak Sunarnya itu 999 yang dikirim ke neraka itu. Lalu yang satu tuh siapa kami ini banyak ya Rasulullah, sahabat kan banyak jumlahnya. Nah terus selamat kursi sidok itu siapa itu satu orang itu ya Rasulullah gitu loh. Jadi mereka kan khawatir nih, para sahabat khawatir bagaimana saya selamat di akhirat nanti. Setiap 1000 orang yang bagian masuk neraka itu 990 songo itu 999 orang. Kala Nabi bersabda, absyiru, bergembiralah kalian, bergembiralah, ayo bergembira, senang-senang. Bergembiralah kalian, fa inna minkum, maka sesungguhnya di antara kalian rajulan, seorang laki-laki, di antara kalian ada seorang laki-laki, wa min Ya'juja wa Ma'juja alfan, dan dari Ya'juj dan Ma'juj itu 1000. Sampai sini dulu ya, tanya deh. Nah, ini ya, saya terangkan dulu. Jadi ini ceritanya, ini kejadian nanti di ketika Allah di mahkamah Allah di akhirat nanti ya, itu Allah menyuruh, ya Adam, tokno kuwi sing bagiane ngomong beberapa dari umatmu ya. Kamu punya umat, punya anak keturunan kan, kita ini kan anaknya Adam. Itu keluarkan bagian yang masuk neraka. Terus Adam tanya, siapa itu ya Rasul? Ya Allah, bagian neraka itu sapa? Baksun itu sinten berapa? Lalu Allah ngerti kok, saben 1000 anak turunmu 1000 kuwi sing 999 kuwi mlebu neraka. Insyaallah ben banget iki. Jadi 1000 orang 999 itu masuk neraka. Lah ketika ditanyakan seperti itu, rasa terus pedih. Ya Allah, kayak kepiye? Lah iki adil iki wong akeh ngene iki. Lah saben 1000 sing selamat mung siji lah. Sama di antara kita ini siapa? Kayak sopo satu orang itu kan gitu kan, mereka susah kan. Maka Nabi mengatakan, oh kamu bergembiralah, gembira, kamu jangan susah. Itu kenapa? Karena nanti itu kalau jumlah kalian satu, ini ya fa inna minkum rajulan, itu ada wa min Ya'juj wa Ma'juj itu alfan, dari Ya'juj dan Ma'juj itu jumlahnya 1000. Itu loh ya. Di gambarannya, kalau satu orang dari kalangan sahabat itu, ini kan sahabat atau umat Islam itu ya, Ya'juj dan Ma'juj itu jumlahnya 1000 gitu. Siji saya berarti artinya bandingannya itu 1 banding 1000 gitu. Siji banding 1000. Jadi nenek kene sak yuta, sing kene berarti 1000 yuta, sak miliar. Akhirnya kan nanti ya sudah maksudnya yang masuk neraka gitu. Maksudnya begitu. Paham betul? Nah, gitu. Jadi niki kan saben 1000 sing mlebu neraka 999. Sahabat kan susah. Kayak sapa sing selamat kuwi ge akeh men sing mlebu neraka. Tapi Nabi mengatakan jangan kamu gembira. Kenapa? Nanti itu jumlah perbandingannya itu satu orang umat Islam, umat Muhammad ini ada 1000 orang yang sudah maju. Nah, sedangkan yang ini kan pun rokok gitu loh maksudnya. Yang ini masuk neraka, yang umat Islam itu masuk ke dalam jannah. Itu ya. Dan itu terjadinya pada waktu itu hari kiamat itu. Maka di sini dikatakan yang fa'indahu yashibu sobiru, pada waktu itu tuh anak kecil jadi berubah, jadi wanen, tiba-tiba wanen karena dasarnya hari itu. Setiap orang yang hamil menggugurkan kandungannya, itu kan seperti di surat Al-Hajj nih, Al-Hajj apa betul, di awal surat Al-Hajj nih, jadi dicek caranya. Al-Hajj itu surat yang ke-22. Ini ya, ayat 2 ini ya, Al-Hajj surat yang ke-22 ayat 2.
Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari kamu melihat, ini kan hari kiamat ya, inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu sesuatu yang besar. Apa itu yauma? Pada hari yang tarawnaha kalian melihatnya, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Setiap orang perempuan, ibu-ibu yang menyusui itu melantarkan, membiarkan bayi susuannya. Ibu lagi menyusui anaknya menyusui ditinggal, digagas itu. Terus batal puluh dari hamlin hamlah, dan melahirkan, meletakkan, menggugurkan setiap yang hamil itu hamlah kandungannya. Itu ya di sini ya. Wataran nasa sukaro, walau mungkin sukaro tadi seperti di atas tadi. Kamu melihat manusia itu mampu, padahal dia tidak mampu. Yang terjadi apa? Walakin na'adzaballahi syadid. Tapi ya siksa Allah itu yang dahsyat pada waktu itu. Sehingga saking dahsyatnya siksa Allah medeni itu tadi, sampai ibu-ibu lah ya nyusoni anaknya itu tinggal gitu. Pengen nyawa dewi gitu. Padahal ibu sedang nyusoni anaknya kan luar biasa mempertahankan anaknya gitu. Yang perlu deh mati, anaknya selamat kan gitu. Tapi karena dahsyatnya hari itu, anaknya ditinggal digagas. Terus orang hamil menggugurkan kandungannya waktu itu sudah nggak mau nggak mau punya kandungan lagi, terus digugurkan kan. Pokoknya aku selamat gitu, saking dahsyatnya hari itu. Jadi ya, bakaran nasa sukaro, mau bisukaro. Dan kembali ke sini. Ya, maka di sini ini kabar gembira dari Nabi, kalian gembira. Kenapa? Karena setiap orang dari kalian itu dari kalangan yang suci, maksud itu ada 1000. Ini sekaligus menjadi dalil bukti bahwa yang sudah maksud itu nanti akan ada betul dan jumlahnya banyak wakeh. Jadi nggak gambarannya kini siji kalau kayak jumlahnya. Dah, lanjutkan ya. Soma kola, kemudian Nabi bersabda, Nabi yang itu ada ya. Nabi bersabda kepada para sahabat, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah maksudnya. Walladzi nafsi, demi yang nafsi jiwaku biyadihi, di tangannya. Ini arju, sesungguhnya aku berharap, aku ngarep-arep antakunu rubu'u ahlil jannati, supaya kalian itu menjadi seperempatnya penduduk jannah. Aku pengen, saya berharap kalian itu menjadi seperempat penduduk jannah. Fakabbarna, lalu kami bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu loh. Tapi kan ngomong gitu. Nanti kalian, saya berharap kalian menjadi seperempat penduduk jannah. Kan terus kaum muslimin ya, bukan hanya para sahabat, orang-orang Islam itu. Yang ada pada waktu itu. Faqala, lalu siapa? Oh, kalau tahu sih umat Nabi ya, umat Nabi itu jadi penduduk seperempat penduduk jannah. Maka bandar lalu para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu, senang. Faqala, maka Nabi bersabda lagi, arju antakunu sulusa ahlil jannah. Aku berharap kalian itu menjadi sepertiga ahlul jannah. Seperempat, sekarang sepertiga. Fakabbarna, kamu bertakbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu, untuk menunjukkan kegembiraan. Faqala, lalu Nabi bersabda lagi, arju antakunu nisfa ahlil jannah. Aku berharap kalian itu menjadi, aku berharap antakunu, bahwa kalian menjadi nisfa ahlul jannah, separuh ahlul jannah. Ora seprapat, ora sepertelon, ning separuh malah itu ya, setengah, separuh ahlul jannah. Fakabbarna, lalu kami bertakbir. Faqala, lalu Nabi bersabda, ma antum finnasi, ma tidaklah antum kalian, finnasi di kalangan manusia secara umum, kalian umat Nabi ini ya, di kalangan manusia secara umum, illa kecuali
kasya'aratis saudai fi jildi saurin abiyadho. Kasya'arati seperti bulu yang sauda, yang hitam, bulu sing ireng, fi jildi pada kulit saurin abiyadho. Saur itu kambing, abiyad yang putih. Jadi umat Muhammad itu, umat Nabi itu kalau menurut beliau Nabi kaya dene napa ulu sing rupane ireng nenggon pedus sing rupane putih. Pokoknya kulitnya itu putih, bulunya putih, sehingga nampak gitu loh, cetok gitu, putih-putih ireng dhewe gitu. Atau kasya'aratin baydoa fi jildi saurin aswada, atau seperti bulu yang berwarna putih, sya'aratin baydo, bulu berwarna putih, baydo itu putihnya, fi jildi saurin aswada, di kulit kambing yang warnanya hitam. Jadi Nabi mengatakan, kamu wahai umatku, umatnya Nabi ini, masuk kita mestinya ya, nanti kaya dene wulu sing ireng ana ing pedhus sing wulune iki warnane putih. Tampak sekali itu cetok, kelihatan beda. Atau wulu sing putih dan wedhus sing warnane kulit itu ireng. Gitu ya. Itu seperti itu. Ini untuk menunjukkan bahwa umat Nabi nanti memang tampak beda dengan yang lain-lain, termasuk umat-umat Islam yang sebelum itu. Kan ada umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi siapa lagi, Ibrahim, gitu kan ya, sebelum-sebelumnya ada. Nah, ini umat Nabi Muhammad itu nanti akan beda dibanding dengan umat-umat yang lain, gitu ya. Jadi di sini sebenarnya kaitannya cuma ini. Kalau mau begitu dalam ya sudah maksud cuma ini saja. Tapi sebenarnya kan panjang ya, isinya ini banyak. Cuman kalau di sini kaitannya dengan jumlah dari Ya'juj dan Ma'juj itu memang banyak. Makanya ngantek siji banding 1000 uang gitu. Jadi nantinya kita akan dapati bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu kayak satu kelompok bangsa gitu ya, bangsa yang kejam, yang suka membunuh orang macam-macam gitu. Nah sekarang ini nanti dibuatkan kok sekarang ini, waktu itu ya nanti di ceritanya berikutnya kan oleh Zulkarnain kemudian dibuatkan pintu ya, dicorke antara dua gunung itu, ditutupi itu dengan besi yang dicor di situ, dituang di situ. Nah, akhirnya Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa menyerang lagi. Dan lihat gitu ya. Kalau kita kembali ke depan tentang ini kan, ini baru setengah dari cerita Ya'juj dan Ma'juj karena belum sampai ke detailnya. Nanti berikutnya nanti ayat 95. Di sini kan prinsipnya mereka mengatakan inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ardh, kan gitu. Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ini itu suka bikin rusak di muka bumi. Maka maukah kalau tak kasih uang kamu itu, fahal naj'alullah kharjan, tak kasih upah ala anta ja'ala bainana wa bainahum sadda. Dikasih upah untuk apa? Untuk menjadikan ada sadun itu penghalang, tirai penghalang antara kami dengan mereka. Karena sudah kita bahas di waktu yang lalu, ya Ya'juj dan Ma'juj pada waktu itu di situ tuh cocok keluar gitu, rusak. Nanti kapan lagi keluar lagi, rusak lagi gitu, bikin rusak lagi. Dan mereka ingin supaya tertahan itu, tahannya dengan cara dibuatkan tirai atau penghalang sehingga mereka tidak bisa sampai ke tempat rakyat Zulkarnain tadi. Itu ya kaitannya dengan Ya'juj dan Ma'juj. Beritanya cuma di situ saja, tapi ini kan detailnya cukup panjang sehingga kejadian di hari kiamat nanti kita juga perlu tahu itu kejadian yang akan terjadi seperti itu. Ada pertanyaan dari yang ini? Oh, silakan. Tentang Ya'juj Ma'juj itu tadi Pak Dalam menerangkan bahwa akan terjadi
banyak sekali. Yeah. Dan yang saya tanyakan itu tentang apakah nantinya itu akan muncul banyak sebagaimana Ya'juj asli atau kelakuan manusia sekarang ini. Wallahu alam, kalau Ya'juj dan Ma'juj itu yang saya tahu, yang saya lihat dari kitab-kitab nih, yang diterangkan itu ya satu jenis manusia tertentu gitu. Jadi bukan kok kelakuannya enggak. Jadi bentuknya manusia itu memang begitu. Kelakuan apa? Bentuk fisik gitu loh ya. Kayak Dajjal kan gitu. Dajjal kan sebagian menganggap Dajjal itu maksudnya orang kok menungso, ini orang kok makhluk ini orang ini kelakuannya gitu. Kelakuannya kayak Dajjal. Enggak, kalau kelakuan kayak Dajjal itu juga ada. Nanti para pengikut Dajjal itu mereka juga kelakuannya gitu. Tapi Dajjalnya sendiri sebagai satu makhluk itu ada. Memang makhluk benar gitu. Mungkin itu sering menungso waktu itu pokoknya makhluk gitu lah ya, makhluk begitu tuh. Yang jelas dia nanti kan keluar terus bikin apa? Fitnah, bikin fitnah. Jadi kalau di waktu lain kita belajar tentang Dajjal ada di Sahih Muslim, ada di Sunan Abu Dawud juga ada ceritanya niku sahabat yang terdampar di pulau terus ketemu Dajjal. Ada ya? Di waktu lain ada. Ini juga sama aja, juga begitu karena kan tadi disebutkan ini ada gunung-gunung terus dikasih penghalang tengahnya gitu kan ya. Itu artinya sebelah sana itu yang sudah maju gitu. Jadi satu bangunan satu bangsa tertentu, kelompok tertentu yang begitu. Itu bukan kelakuannya bukan, tapi ya kelompoknya. Nah, bagaimana? Wallahu a'lam, detailnya yang kita bisa tahu ya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW gitu ya, detailnya itu seperti itu saja. Tapi kalau detailnya wong iki dhuwure supiro kaya ngono, itu sudah nanti di yang lain-lain. Pendapatnya banyak, cuman hadisnya ya sebenarnya ya itu saja. Nanti kalau kita bicara aswatus saat, tanda-tanda hari kiamat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj salah satu ciri atau salah satu tanda dari kiamat. Gitu. Ada lagi? Oh, iya. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk memisahkan yang 999 dari 1000 dan oleh Nabi dijelaskan bahwa itu ada dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj. Terus pertanyaannya adalah apakah Ya'juj dan Ma'juj ini masih keturunan Adam? Oke, masih. Jadi semuanya kan masih keturunan Nabi Adam ya, makanya dikatakan Mbak Sunnah tadi ini di sebagian riwayat bunyinya Adam keluarkan dari keturunanmu gitu, ada gitunya apa Mbak Sunnah dari kalangan keturunan dari anak turunmu gitu. Di hadis yang lainnya begitu. Terus siapa ya Allah? Adam kenapa Allah menjawab tadi setiap 1000 orang 1000 keturunan kamu itu 999 tuh karena gitu maka terus tadi kan ya kejadiannya terus para sahabat susah tadi betul keturunan Adam bukan orang lain ya manusia juga kalau ya maksud karena keturunan Nabi Adam. Ada lagi? Tidak ada? Lanjutkan hadis berikutnya ya masih ada waktu. Ini juga di Sahih Bukhari kitab Hadisul Anbiya hadis ke-3346 juga di Sahih Muslim Kitabul Fitan wa Asratus Sa'ah hadis ke-2888 An Zainab binti Jahsin dari Zainab binti Jahas, ini istri Nabi ini Zainab binti Jahas radhiyallahu anhunna, Allah meridai mereka Zainab binti Jahas dan saudara-saudaranya teman-temannya orang-orang muslimah Anan Nabiya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha fazian, dakhala masuk alaiha kepadanya fazian dalam keadaan takut. Masuk kepadanya maksudnya masuk ke kamarnya itu ya, masuk ke kamarnya Zainab, rumahnya Zainab karena istrinya fazian dalam keadaan takut. Yaqulu Nabi ngendika La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Wailun celaka lil arabi untuk orang Arab, celaka orang Arab min syarrin dari kejahatan, keburukan, min syarrin dari keburukan
Kodik taroba, kot sungguh iktaroba telah dekat, wis cedak. Wailun lil Arab, celaka bagi orang Arab min syarin, disebabkan minnya min sababiyah, disebabkan atau dari syarin, kejahatan, keburukan. Kot sungguh iktaroba dekat. Futihal yauma, terbuka pada hari ini. Hari itu hari Nabi masih waktu ngendika ini ya. Futiha terbuka al yauma pada hari ini. Min radmi Ya'juj wa Ma'juj, dari dindingnya Ya'juj dan Ma'juj. Mithlu hadhi, semisal ini. Mithlu hadhi, semisal ini. Wa halaqa bi isba'ihi, dan beliau bikin lingkaran bi isba'ihi dengan jari beliau, al ibhami, ibham itu jempol, walati taliha, dan yang di sampingnya. Jadi hari ini sudah terbuka dindingnya ya, sudah segini penting. Ini jempol ya, jempol, walati taliha, cedek jempol itu kan dari sini gitu, apa? Telunjuk, nah gini, dibikin gini ya, terbuka segini lagi. Dan apa namanya, yang dindingnya itu terbuka segini, bikin lingkaran dengan jempol dan telunjuk kan, cekelnya kan gitu, jempol dan telunjuk kan tadi. Bukan gini tapi gini, antara jempol dengan telunjuk, walati taliha. Qalat Zainabu bintu Jahsin. Zainab bintu Jahsin kemudian bertanya, Fakultu, maka aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anahliku, apakah kita binasa? Apakah kita akan binasa, akan hancur? Adakah apakah nahliku kita binasa? Wa fina sholihun, dan di antara kita itu masih banyak orang-orang soleh. Ya Rasulullah, apa kita akan binasa ketika di antara kita itu masih banyak orang-orang soleh? Soleh itu kan sama ya, ramu siji yang soleh akeh, telu muncul banyak. Nabi menjawab, na'am iya. Idza kathura al-khabathu, apabila banyak keburukan, kathura banyak al-khabas, keburukan, kejahatan, kemaksiatan, dosa gitu ya. Jadi ini ceritanya itu tiba-tiba takut masuk kamar Zainab, takut, kemudian sambil berkata, wes celokong, kenapa celaka? Sekarang ini sudah terbuka dinding yang dibuat oleh Zulkarnain untuk menghalangi Ya'juj itu terbuka, gedenya segini nih, jadi antara bikin lingkaran antara jempol dengan jari telunjuk begini gitu. Terus Zainab kemudian bertanya, ya Rasulullah, nanti gampangannya, nanti kalau itu terbuka terus orangnya keluar, apa kita bisa hancur? Padahal kita ini banyak orang-orang soleh. Kan kejadian Zulkarnain itu kan jauh sebelum Nabi lagi. Nah gitu loh ya, jadi sudah cukup lama kan di masa sebelum Nabi. Kemudian sekarang ini sudah terbuka segitu. Nah terus Zainab tanya, kalau kita di antara kita masih banyak orang-orang soleh, apa kita juga akan hancur? Nabi jawab, iya, bisa jadi hancur. Idza kathurul khabas, jika banyak keburukan. Jadi walaupun saya soleh akeh, saya ngelak akeh, lebih akeh malahan, gitu ya, lebih banyak, bisa jadi hancur satu umat itu. Jadi ini peringatan bagi kita nih, Nabi yang juga hadis yang sahih, apapun alai, Bukhari Muslim. Jadi kalau kita tidak gage, apa istilahnya, menyingsingkan lengan baju untuk berdakwah, untuk mengajarkan kebaikan pada orang, mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar, maka bisa jadi kita akan hancur, gitu, binasa gara-gara kathurul khabas, ketika sudah banyak keburukan di mana-mana, gitu. Maka saat ini mumpung kita masih hidup sekarang ini, masih punya kesempatan, ayo saya ngajak kita sekalian, baik saya yang bicara maupun bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang mendengar, ayo sekarang ini
kita kembali lagi berusaha, berjuang sungguh-sungguh ngejaki wong-wong kuwi nglakoni agama. Ngoten lho ya. Dijaki carane piye ya dimulang. Carane mulang piye ya sinau sik terus sing oleh sing disinau dimulangne ngoten. Sekali lagi. Mboten kudu dadi kiai mboten. Ning dadi dai nggih, dai niku ya. Tidak harus jadi ustaz, tidak harus jadi ustazah, tapi ajaklah orang-orang saudara-saudara kita itu untuk berbuat baik, untuk meninggalkan keburukan. Engko ndak selak kasurul khobas. Kakean keburukan di mana-mana sange baik dan ini akhirnya tadi analiku wa fi nasolin apa kita akan binasa walaupun kami banyak orang tanya iya tapi katanya iya iya kasurul khobas jika banyak keburukan maka caranya kita cegah keburukan itu semaksimal yang bisa mampu untuk bisa isa-isane merasa karapnya itu isa-isa pol-pole gitu loh ya itu orang-orang ini dicegah keburukan dicegah kemaksiatan dicegah kemungkaran dicegah dan kebaikan kita ajarkan diulangi diajaki ayo saya ingin ngelakoni sing becik ngelakoni sing apik diulangi dijak teman-teman kita jangan mencukupkan diri kita saja jangan kurang gitu loh, kurang banyak. Ayo dijak sini, dijak ngaji, dijak sinau agama, dijak nglakoni agama. Ngaji itu wong sarana nggih, sarana untuk menjalankan din. Ora kok ngaji ra mung mboten, ngaji niki nek wis ngerti terus diamali, ngoten. Ora mung dingerteni kok diamali. Kayak ini tadi sudah tahu nanti ada zaman itu kayak gitu ya saiki kita siap piye? Ayo mumpung durung saiki ya sudah maksudnya untuk mumpung durung ayo saiki sing tenanan namanya nglakoni agama anggone ngejaki wong-wong supaya dadi gelem nglakoni agama. Ngoten nggih. Baik sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Qul qouli hadza astagfirullah li wa lakum.